Semoga kita dapat syafaatnya di yaumul qiyamah nanti. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih yang telah menempatkan kita di sini dan berkumpul di sini, terutama Shahibul Bait yaitu Bapak Dani. Terima kasih Bapak RT yang telah mendampingi kita. Terima kasih Bapak-bapak semuanya. Moga-moga dalam pertemuan ini ada manfaat dan menjadi ladang ibadah bagi kita semuanya. Amin. Sebenarnya saya disuruh doa, tapi hanya sedikit. Bolehkah kami sampaikan untuk diri kita sendiri dan bapak-bapak sekalian? Boleh. Iya, kalau boleh. Saya hanya bertanya sedikit aja. Kenapa sih Al-Quran itu kita yakini sebagai kitab suci bagi kita? Kenapa? Kan ada Taurat, Zabur, Injil. Kenapa hanya Al-Quran ya? Minimal ada 3. Al-Quran kita yakini sebagai kitab suci agama orang yang Islam. Karena orang Islam belum tentu mukmin, belum tentu meyakini. Ya, pertama, karena apa? Al-Quran kita yakini sebagai kitab suci bagi kita karena bebas dari intervensi manusia. Tahu nggak? Al-Quran itu dari Allah kepada malaikat kepada Rasulnya. Jadi bebas dari intervensi semua manusia di dunia, baik dari zaman Adam sampai nanti yaumul qiyamah. Karena nggak ada perkataan manusia di dalamnya itu. Di situ adalah firman Allah semua. Maka kita harus yakini itu. Nggak ada ngibul-ngibul di situ, nggak ada. Makanya tatkala disuruh dalam Al-Quran, sami'na wa ata'na. Aku dengar, aku laksanakan. Nggak usah dipikirin, nggak usah diperbincangkan, nggak usah istilahnya perdebatkan. Al-Quran pasti benarnya. Karena terbebas dari intervensi manusia. Makanya kita yakini sebagai kitab suci Al-Quran. Keduanya, Al-Quran itu sesuai dengan fitrah manusia. Manusia mau kawin, silahkan. Ada agama lain kitab sucinya ada, tapi ngelarang orang kawin, bahaya. Karena nggak sesuai fitrah manusia, ya kan? Fitrah manusia mau kaya boleh silahkan, tapi nggak ada yang mau miskin, ya kan? Karena miskin itu dilarang dalam agama, karena menuju kekufuran. Tapi kalau takdirnya Allah udah miskin, moga-moga di akhirat nanti gak banyak pertanyaan, ya kan? Kalau yang kaya kan banyak pertanyaannya, di mana, ya kan? Nah, itu sesuai dengan fitrah manusia. Yang ketiga, kitab suci Al-Quran kita yakini sebagai kitab suci karena isi dan kandungannya, ya kan, tidak bertolak belakang. Kalau dia halal, kalau dia batil, kalau dia benar. Karena apa? Qul ja'al haq wa ja'al batil innal batila kana yahuqu. Coba zaman sekarang, orang-orang yang sedang menjabat dengan ketinggian jabatannya, ya kan, saking hebatnya otaknya, maka Al-Quran menjadi makmumnya. Banyak nggak? Padahal banyak ulama juga sih, ya kan? Karena menjadikan Al-Quran bukan sebagai imamnya, sebagai makmumnya. 3, Kulja nggak berani menegakkan kebenaran itu, padahal Al-Quran mengatakan Kulja al-haq, katakannya yang hak, wajahul batil, insya Allah kebatilan itu karena Yahuko akan hancur. Nah, kalau yang ngerti kandungan Al-Quran nggak menegakkan kebenaran, bahkan yang benar disalahkan, yang salah dibenarkan, itu yang bahaya. Untuk itu kita yang imannya tipis-tipis ini moga-moga bisa minimal satu ayat aja tegakkan, minimal di diri kita sendiri, keluarga kita, ya kan, minimal begitu, jujur, ya kan. Itu inti daripada kenapa kita harus meyakini Al-Quran sebagai kitab suci kita. Terus
bagaimana sih peranan kita sebagai orang Islam yang meyakini Al-Quran? Peranannya apa? Pertama, ada kelompok-kelompok dalam meyakini Al-Quran. Kelompok pertama, ada yang berlomba-lomba untuk mempelajari Al-Quran sebagai pedoman hidup, penyelamat hidup, pengatur hidup, baik berkeluarga, bermasyarakat, dan bernegara. Ada nggak kelompok yang seperti itu? Ada ya? Insya Allah kita juga kepingin ya. Karena apa? Memang ya iya harus jadikan iman kita. Kalau memang peranan kita udah meyakini Al-Quran sebagai kitab suci dan pedoman hidup, ya kita harus ikhlas diatur dengan Al-Quran. Ya, di situ. Jangan sampai kita ambil aja yang enak-enak, yang enggak kita ambil. Ada yang seperti itu juga. Itu kelompok kedua. Namanya 50-50. Kalau Al-Qurannya enak diambil, kalau Al-Qurannya nggak enak dibuang. Ada, ya kan? Kan sekarang banyak pejabat-pejabat juga gitu, ulama-ulama juga gitu, ya kan? Jadi 50-50. Tatkala yang baik diambil, tatkala yang buruk enggak. Dia berlomba-lomba bukan wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Bukan itu. Ya kan? Berlomba-lomba di dunianya tapi akhiratnya dibiarin. Ya kan? Karena hanya ngambil dunianya aja. Makanya kalau bisa ya, ambillah akhiratnya, dunia itu pasti ngikutin. Kalau kita pikirin akhirat, ya kan? Dunia itu ngikutin, tapi kalau pikirin dunia aja, ya kan, akhirat belum ngikutin. Karena apa? Ridhonya Allah nggak dicari, ridhonya Allah nggak dicari, ya kan? Karena apa? Rezeki mah pasti ada, udah Allah berikan. Bahkan 200 tahun kita sebelum dilahirkan, bahkan ibu bapak kita itu belum pacaran, rezekinya di Lauhul Mahfuz sudah tercatat. Sehingga tatkala kita masih nutfah alaqah mudghah, ya kan? 3 bulan pertama, 1 bulan pertama, 1 bulan kedua, 1 bulan ketiga, 4 bulan ini ditiupkan, bukan diciptakan roh kita, ditiupkan roh kita oleh Allah. Itu. Jadi tatkala nutfah itu adalah percampuran sel mani dan sel telur di ampularis di rahim ibu. Itu masih kondisinya masih cairan nutfah. Alaqah itu segumpal darah. Nah, itu 2 bulan pertama kali di rahim ibu. 3 bulan, 4 bulan, saat itulah mudghah, segumpal darah yang terbentuk. Mungkin itu udah mulai ditiupkan rohnya, ditiupkan diberkahi rezekinya, jodohnya sampai matinya. Tuh, ya. Makanya masalah dunia mah ngikutin aja, tergantung niat kita, ya kan? Ada yang 50-50 ngambilnya, ya kan? Dan ada pula yang sama sekali tidak mau mengerti Al-Quran. Masa bodoh walaupun dia beragama Islam. Ada nggak seperti itu? Sampai meninggal, ya kan? Makanya nanti beliau, ya kan, bangun dari kubur itu langsung dibangunkan oleh Allah dalam keadaan buta selama-lamanya. Karena apa? Nggak mau melihat firman Allah atau cahaya Allah. Itulah orang yang mengaku Islam tapi nggak mau memperjuangkan, nggak mau membaca, nggak mau mengamalkan Al-Quran. Setelah dibangunkan dari kubur, nanti buta selama-lamanya. Kasihan kan seperti itu, ya. Makanya istilahnya kalau kita punya senjata, udah dikasih oleh Allah senjata, ada manfaatnya dan tidak ada manfaatnya, tergantung kita. Iya nggak Pak Bu, ya? Bisa menggunakan nggak? Nah, seperti kita udah dikasih senjata Al-Quran ini, bisa menyelamatkan hidup baik dunia dan akhirat, bisa, ya kan, mengatur kehidupan baik dunia dan akhirat. Tapi sayang tidak kita
buka tidak kita baca, tidak kita amalkan, ya nggak ada manfaatnya orang senjatanya itu, ya kan? Ya itu, mari sama-sama untuk yang ketiganya, bagaimana cara mengamali Al-Quran, ya kan? Nah, caranya ya tadi, karena apa? Rasulullah sudah bilang, nawwiru fi buyutikum fi tilawatil Qur'an. Terangilah rumahmu dengan bacaan ayat suci Al-Quran. Kalau rumah nggak pernah dibacain ayat suci Al-Quran, kayak kuburan Bapak Ibu. Ya, kayak kuburan, Masya Allah. Walaupun terangnya ke apa, tapi angker. Karena apa? Nggak ada kalam Allah di situ, ya, berkumandang. Makanya sering-seringlah membaca Al-Quran, ya kan? Walaupun bisanya alif ba ta, lama-lama kan bisa bismillah, ya kan? Nah, di situ bacakan Al-Quran. Nah, setelah itu apa? Setelah dibacakan Al-Quran, ya kan, diterangi dengan bacaan Al-Quran, yang keduanya adalah mempelajari isi dan kandungannya, ya kan? Alhamdulillah udah bisa baca Al-Quran, minimal nanti isi dan kandungannya kita ya ngertilah, seperti Al-Fatihah, Al-Ikhlas, ya kan, Anas yang pendek-pendek itu mengertilah, ya kan, terutama Al-Fatihah, karena Al-Fatihah digunakan setiap hari itu 17 rakaat, ya, minimal ada tertancap di hati kita sehingga mengeluarkan nur cahaya dari Allah. Dari Al-Fatihah itu doa semua, ya, belum ditambah surat-surat yang lain atau apa itu ayat-ayat yang lain. Nanti bisa menerangi hati kita dan keluarga kita, ya kan? Setelah mengerti kandungan dalam ayat Al-Quran, moga-moga bisa mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Itu fungsinya kita meyakini Al-Quran sebagai kitab suci kita. Moga-moga yang sekelumit ini bisa bermanfaat khususnya dari saya sendiri, ya. Moga-moga bagi saudara-saudara semuanya, mari kita terus berusaha, minimal jangan sampai satu hari itu kosong dari mulut kita nggak ada bacaan Al-Quran selain bacaan dalam sholat wajib, minimal, ya kan, seayat aja, seayat sehari, terus isinya apa? Nah, kita renungkan daripada kita baca banyak sekali tapi nggak ada manfaatnya. Satu ayat aja, pelajari satu, terus artinya, ya kan? Moga-moga kita bisa nanti bisa menyadarkan hati kita untuk bercahaya. Karena apa? Cahaya Allah, hidayah Allah itu akan kita dapat kalau kita sungguh-sungguh belajar. Karena nggak ada ruginya kalau kita mempelajari Al-Quran. Sebanyak-banyak apapun bacaan, sebaik-baik bacaan adalah bacaan firman Allah, yaitu ayat Al-Quran. Moga-moga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.